got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Yes. Baik. Silakan ketua kelas menyiapkan dan berdoa. Siap, Bro. Boleh salam. Lanjutkan dengan doa pembukaan majelis. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Hari ini mungkin ada kawan-kawan kita yang tidak hadir ya. Ya. Jadi untuk hari ini silakan anak bapak untuk mengecek atau mengisi absensinya melalui ini. Silakan barcode-nya. Nanti akan bapak tengok di Google Form. Masih ingatkah kita tentang ciri-ciri makhluk hidup? Apa kira-kira ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Bernafas. Apa lagi? Hah? Apa? Bergerak, berkembang biak. Dia berkembang biak, beranak. Apa lagi? Hah? Bernafas, berkembang biak, bergerak, apa lagi? Hah? Ya, berkembang biak, melahirkan, itu kan sama. Kan itu. Oke. Untuk hari ini kita kan sudah melihat apa ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan post test sebelum masuk kepada sistem pernapasan. Jadi post testnya silakan diisi di barcode ini. Silakan. Silakan scan barcode-nya, diisi post testnya. Ada 2 soal. Pertama yang Bapak tanyakan kepada Anda, apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Apa? Hah? Hidung. Bronkiolus. Trakea. Laring. Faring. Apa lagi? Bertanya enggak? Ada? Nah, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Akmal Firdaus. Saya ingin bertanya, apakah penyebab seseorang itu terkena gangguan pernapasan seperti sesak napas? Jadi pada kelainan ya, kelainan. Silakan. Kenapa kotoran itu bisa terhambat oleh bulu hidung Mengapa kotoran yang masuk yang masuk oleh pembuluh hidung? hidung? Jadi itu artinya pada hidung itu kan ada silia ya, silia atau yang kita namakan dengan bulu hidung ya, seperti itu. Jadi fungsi dari hidung itu adalah sebagai ibarat ondel itu karburator ya. Untuk hari ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi,
kerjasama keaktifan disiplin yang berjadiri, peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan alat, dia mampu menjelaskan alat, struktur, dan fungsi organ pernapasan manusia dan membandingkan mekanisme pernapasan, menyajikan data, menyimpulkan data dengan baik dan benar, serta penuh tanggung jawab, teliti dan jujur. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menjelaskan alat, struktur, fungsi organ pernapasan manusia dan membandingkan mekanisme pernapasan manusia. Jadi, atau mundur. Saat itu, langsung turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan narula? Aku belum yakin banget sih, Siko. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma yang masih membatasi rongga dada dan rongga perut. Aliran udara terjadi saat otot diafragma rongga dada dan paru-paru besar. Tapi, pengeluaran udara terjadi saat pertama beradaptasi. Yang jadi pertanyaan Bapak, berdasarkan video di atas yang tadi kita lihat, tuliskanlah permasalahan apa yang kamu pikirkan. Apa permasalahan yang kamu pikirkan? Kira-kira ada yang bisa bertanya nggak? Ada? Nah, silakan. Saya nggak semudah ingin bertanya, kenapa kotoran itu bisa terhambat oleh bulu hidung Mengapa kotoran yang masuk oleh pembuluh hidung? hidung? Jadi itu artinya pada hidung itu kan ada silia ya, silia atau yang kita namakan dengan bulu hidung ya, seperti itu. Jadi fungsi dari hidung itu adalah sebagai ibarat ondel itu karburator ya, sebagai penyaring kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi itu adalah sebenarnya fungsinya hampir sama seperti karburator atau saringan hawa pada mesin. Jadi itu pada manusia sebenarnya itu sudah ada. Itu salah satu fungsi. Berikutnya yang ingin Bapak juga tanyakan, apa saja organ-organ dari sistem pernapasan tadi, dari video tadi ya. Yang lain ada? Yang dari video tadi? Oh, Sehingga Jadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Bagaimana kita klasifikasi nanti kalau sudah dapat satu persatu nanti dibagi 100, kemudian kita kalikan 7 cc sama dengan 350 cc. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses pertukaran karbon dioksida. Nah, proses respirasi sel di jaringan tubuh pastinya akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial
dioksida dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan di kapiler vena, sehingga karbon dioksida berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk tekanan parsial dari karbon dioksida itu berbeda-beda ya, seperti yang bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, karena perbedaan tekanan parsial tersebut, akhirnya karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Pengangkutan karbon dioksida oleh darah dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu karbon dioksida larut dalam plasma darah. Nah, pengangkutan karbon dioksida itu sebenarnya lebih besar daripada oksigen, namun demikian hanya 10% dari kandungan karbon dioksida total darah yang terangkut dengan cara ini. Kemudian yang kedua adalah karbon dioksida terikat oleh hemoglobin. Dan sebanyak kurang lebih 30% karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karboninohemoglobin atau HbCO2. Selanjutnya yang ketiga, karbon dioksida diangkut dalam bentuk bikarbonat. Nah, sebanyak 60% karbon dioksida itu diubah menjadi ion bikarbonat di dalam sel darah merah dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Nah, karena adanya enzim ini untuk mengkatalis atau mempercepat reaksi, maka di dalam sel darah merah itu reaksinya lebih cepat dibandingkan pada saat di plasma darah. Nah, untuk reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Karbon dioksida berikatan dengan air, kemudian dengan bantuan enzim menjadi H2CO3 atau asam karbonat, dan asam karbonat bisa dipecah lagi menjadi ion hidrogen dan ion karbonat. Nah, untuk proses lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas bagaimana proses dari pernapasan eksternal. Nah, di sini gambar alveolus, kemudian ada membran respiratori, dan kemudian ada eritrosit dan plasma darah. Nah, yang pertama karbon dioksida yang ada di dalam plasma darah itu langsung berdifusi keluar menuju ke alveolus. Nah, kemudian bentuk karbon dioksida yang lain yaitu yang diangkut dalam bentuk ion bikarbonat di dalam plasma darah akan berikatan dengan ion hidrogen yang nantinya akan membentuk asam karbonat dan akan diuraikan kembali menjadi H2O atau air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang nantinya juga akan dilepas ke alveolus. Nah, sebagian besar ion bikarbonat yang ada di plasma darah akan masuk ke dalam eritrosit. Nah, pada saat ion bikarbonat ini masuk ke dalam eritrosit, nantinya akan terjadi pertukaran ion klorin. Jadi ion klorinnya itu akan keluar dari eritrosit. Kemudian di dalam eritrosit, ion bikarbonat akan berikatan lagi dengan ion hidrogen membentuk asam karbonat atau H2CO3, dan H2CO3 ini di dalam eritrosit akan diuraikan kembali menjadi air dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga akan dikeluarkan menuju ke alveolus. Kemudian karbon dioksida yang ada dalam eritrosit itu akan berikatan dengan Hb membentuk karboninohemoglobin dan akan diuraikan kembali menjadi hemoglobin dan karbon dioksida. Nah, nantinya karbon dioksida juga akan dikeluarkan menuju ke alveolus. Kemudian oksigen yang ada di alveolus akan masuk ke dalam Sudah, baik. Ada pertanyaan kira-kira yang kurang dipahami? Ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Ada kendala kira-kira? Ada? Hah? Oke, silakan. Silakan. Iya. Oke, silakan dijawab. Kalau ada kendala, ditanyakan kepada Bapak. Nah, itu dia. Ya, nanti kita akan konsultasi di depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Irda Filia, yang kedua Resti Nurmelia, yang ketiga ada saya Esmiani, yang keempat ada Farel Firansyah, yang kelima ada Iksan Saputra. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pernafasan. Di sini ada gambar struktur alat dan fungsi organ. Yang pertama diisi oleh hidung, yang kedua laring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, yang keenam paru-paru, dan ketujuh alveolus. Selanjutnya terdapat nama organ, struktur penyusunan organ beserta fungsinya yang akan dibacakan oleh Resti. Silakan. Nama organ yang pertama adalah rongga hidung. Struktur penyusun organ: kelenjar minyak atau kelenjar sebasem, kelenjar keringat, kelenjar sudorifera, selaput lendir, rambut pendek dan tebal. Fungsi: melembabkan udara, menghangatkan udara, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua, laring, tersusun atas tulang rawan, hialin, dan tulang rawan elastin. Terdapat epiglotis dan di bawahnya terdapat mukosa berbentuk lipatan-lipatan membentuk pita suara. Fungsi: epiglotis mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai saluran masing-masing. Pita suara menghasilkan suara pada manusia. Yang ketiga, trakea, dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat orbit halbarosilia. Fungsi: silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat, bronkus, lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot polos. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Fungsi: penghubung paru-paru dengan trakea. Yang kelima, paru-paru atau alveolus, berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Alveolus dilapisi dari epitel pipi yang memudahkan darah di dalam kapilar. Fungsi: tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, silakan. Selanjutnya, di sini terdapat mekanisme pernafasan pada manusia. Di sini kami dianjurkan untuk menjodohkan atau mempasang-pasangkan antara otot-otot yang berperan dalam proses mekanisme pernafasan di bawah ini. Musculus intercostalis berkontraksi berpasangan dengan inspirasi pernafasan dada. Otot diafragma berelaksasi berpasangan dengan ekspirasi pernafasan dada. Otot intercostalis berelaksasi dipasangkan dengan ekspirasi pernafasan perut. Otot diafragma berkontraksi dipasangkan dengan inspirasi pernafasan perut. Nah, selanjutnya terdapat mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada dan pernapasan perut yang akan dibacakan oleh Irda Aprilia. Silakan Irda. Pada pernapasan dada terdapat inspirasi. Apabila otot antara tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat sehingga volumenya rongga membesar.
kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem pernapasan. Yang pertama yaitu struktur, alat, dan fungsi organ pernapasan pada diri manusia. Organ-organnya yaitu yang pertama ada rongga hidup, kedua laring, ketiga trakea, keempat ada bronkus, kelima ada bronkiolus, keenam ada paru-paru, dan ketujuh ada alveolus. Nah, berikut ada fungsi dari organ-organ pernapasan tersebut yang akan dijelaskan oleh Sakila. Yang pertama adalah rongga hidung. Struktur penyusun organnya yaitu kelenjar minyak, kelenjar keringat, selaput lendir, rambut pendek dan tebal, rongga yang mempunyai banyak kapiler darah. Fungsinya yaitu melembabkan udara, menghangatkan udara, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua yaitu laring, tulang rawan dialis dan tulang rawan elastis, epiglotis, dan di bawahnya terdapat mukosa terbentuk lipatan membentuk pita suara yang berfungsi. Epiglotis berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan. Pita suara yang merupakan organ pengumpul suara. Yang ketiga yaitu trakea. Struktur penyusunnya dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitopelvidia. Fungsinya menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat bronkus. Strukturnya lempengan tulang rawan dan dinding terdiri dari otot polos. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Fungsinya menghubung paru-paru dengan trakea. Yang terakhir yaitu paru-paru. Strukturnya alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru. Alveoli dilapisi dari epitel putih yang memindahkan dalam kapiler. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang mekanisme inspirasi dan ekspirasi, pernapasan dada dan pernapasan perut yang akan dibacakan oleh Fadri Muhammad. Pernapasan dada, inspirasi, yaitu apabila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk terangkat hingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam paru-paru mengecil, sehingga udara di luar mempunyai tekanan yang lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, yaitu apabila otot-otot tulang rusuk bagian luar berelaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil. Maka tekanan udara di dalam tubuh meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut, inspirasi, yaitu apabila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udara semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan pengembangan paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Ekspirasi, yaitu apabila otot-otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma akan melengkung. Rongga dada mengecil sehingga tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang terakhir yaitu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan dibacakan oleh Nur Asmulia. Baiklah, saya di sini akan
100 cc darah di arteri mampu mengangkut 19 cc oksigen atau O2, maka berapakah volume oksigen atau O2 yang terangkut jika volume darah di arteri 5000? Jadi, volume oksigen atau O2 yang terangkat jika darah di arteri 5000 cc adalah sebesar 950 cc. Jadi kesimpulannya adalah sistem yang berperan dalam pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman tidak ada ingin bertanya, kami akan tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi ya untuk poster ya. Ada yang belum dapat soal poster? Silakan dibuat nama dan kelas. Jawablah pertanyaan itu. Ya. Silakan. 5 ya. Oke, baik. Sambil mengumpulkan poster, ada kelompok yang terbaik. Kira-kira dari kelompok yang terbaik itu kelompok siapa? 1 atau 3 atau 5? 5. Hah? 5. Kira-kira mana? 1. Yang kelompok terbaik. Yuk. Tangan dulu semuanya. Nabati dari hati. Kita untuk pertemuan minggu depan, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem pernapasan. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Jadi untuk kegiatan hari ini silakan kita berdoa penutup majelis. Silakan ketua memimpin doanya. Tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa Qafaratul Wudhu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau yang mau istirahat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.